Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, maka hambatannya itu akan semakin meningkat, tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diuji dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diuji dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan. Jenis ujiannya bisa 3. Perhatikan baik-baik. Sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau antum misalnya, rumus asalnya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Tanya. Sekarang lihat sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda akan duga begitu mudah masuk surga? Walamma yatikum matalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Allah belum menguji Anda seperti orang dulu yang dijamin surga mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manhaj hidup kita dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya 5 ayat dulu untuk hari ini ya. Massatuhumul ba'sa. Ujian pertama disebut dengan ba'sun. Jamaknya ba'sa. Ba'sa. Ini masih ringan. Misal, jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian. Sesuai dengan kadar niat antum. Kasih hujan gerimis. Ke masjid gak? Itu ba'sun. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, nazil matar. Turun hujan. La ba's, la ba'sa, la ba'sa. Gak ada masalah. La ba'sa. Tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia, lewat. Labas. Labas, lewat. Ringan. Berarti, kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid, gerimis bisa. Tiba-tiba nggak jadi di rumah. Istri antum mengatakan, Pak kok nggak ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis. Takut teriak, Masya Allah. Padahal antum misalnya belum kuat untuk berangkat. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. Menengahnya disebut dengan darrun. Wad-darra. Dari ba'sun jadi darrun. Jama'nya darra. Sudah menyakiti fisik. Kena fisik. Sudah melukai. Hujannya makin deras. Ya. Kalau dalam kehidupan, yang ini mungkin celaan biasa. Duh, sudah berubah ya. Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang. Masya Allah. Duh, semakin panjang ya. Nyaingin Batman ya. Masya Allah. Udah banyak. Begitu sudah mulai pakai cadar, ninja. Oh, Masya Allah. Dorra. Sudah nggak enak ke fisik. Dorrun. Dorrun. Lihat rumusnya ya. Lihat rumusnya baik-baik. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika Anda dalam level-level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa aja kali. Mah, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan. Mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir, wazulzilu zilzal. Zulzilu. Zilzal. Gempa. Goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita. Membuat gempa hati kita.
Antum sudah nggak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan, padahal nggak ada gempa di luar. Cuman hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, serang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tawarin ini susah, itu susah. Wazulzilu. Bahkan hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang-orang beriman, bahkan yang setelahnya bisa mengatakan, kapan ini berakhir? Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang, serang, serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zuzan. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Dimohon maaf, kalau di antara jamaah yang hadir saat ini, Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda nggak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, ya Allah, kenapa saya, Allah? Why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Yang lain tidak. Dan tanpa harus Anda menuliskan status. Memang cuma saya yang sanggup. Oh, Masya Allah. Gak usah. Sadari. Kalau bukan sayang, Allah itu punya sifat adil. Gak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Antum tahu cicak? Halo? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Cicak, baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap makanannya terbang? Kalau nyamuk masuk kategori pertama tadi, pintar dan tahu dirinya pintar, jadi mainan cicak. Cicak, ayo tangkap. Cicaknya cuma merayap, dianya terbang. Beruntungnya nggak ada nyamuk yang jenius. Tapi yang paling hebat, perhatikan bagaimana lisan orang tua kita menanamkan kalimat-kalimat untuk menanamkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Cicak diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik, diam-diam merayap. Datang seekor, Masya Allah, ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan, kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap, cuman diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu kalau dipatuhi, nikmat kehidupan. Cicak gak merayap, nyamuk gak datang. Cicak merayap, nyamuk datang. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, silakan. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat, alhamdulillah. Mau ringan, alhamdulillah. Ya mau sedang, alhamdulillah. Begitu diangkat, artinya ada pengakuan dari Allah, iman kita akan diangkat. Cuman, bahasa Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja. Maka kata Nabi Ya'qub, jangan kisahkan dulu. Bikin dulu pemetaan-pemetaan untuk mudah mengatasi itu semua. Ini poinnya. Anda harus punya rencana. Maka Nabi Ya'qub menyiapkan, bekali dulu ini, siapkan itu. Kalau ambil ke aspek teori untuk kita sekarang, tafsir dari ini untuk menyelesaikan solusi di Quran surah kedua ayat 214 tadi, maka jawabannya ada di Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Ini kanan sebelah bawah, ini kiri sebelah atas. Dan awal ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama. Perhatikan, Al-Baqarah ayat 214 kalimatnya menggunakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang Al-Baqarah itu ujiannya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Yang Ali Imran itu solusinya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya tutup sampai sini dulu. Teman-teman perhatikan, walamma, sedangkan Allah ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, belum melihat kesungguhan Anda untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Kalimat jahadu, akar katanya dari kata al-juhdu.
Serius. Sungguh-sungguh. Jadi kalau persoalan Anda ingin segera selesai, Anda mesti serius. Hei yang sedang kuliah, kalau mau cepat selesai kuliahnya, serius belajarnya. Pahami dengan baik. Kalau Anda nggak pernah serius, bagaimana bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik? Hei yang sedang berumah tangga, kalau ingin baik rumah tangganya, serius dalam berumah tangga. Keluarkan hukum-hukum Allah, terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Anda akan mendapatkan manfaatnya. Hei yang sedang berbisnis, serius dengan pekerjaan. Karena hanya orang serius yang bisa menghasilkan kekayaan-kekayaan yang terbaik. Serius dalam ibadah, karena ibadah melahirkan keberkahan dengan kekayaan yang Anda dapatkan dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Ayo serius. Al-juhdu dibagi 3 bagian. 1, serius dalam merencanakan, disebut ijtihad namanya. Bikin rencana. Misal, maaf, tadi dalam keluarga, kalau diambil kedudukan Yusuf alaihissalam, antum tempatkan itu pada porsi pertama sebagai target. Misal, Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah. Bagaimana anak saya punya kedudukan walaupun tidak sama dengan Yusuf alaihissalam? Cari, rencanakan, buat pemetaan. Di masa depan anak saya mesti punya kedudukan. Apa? Kalau dalam kedokteran, kedudukan dokter yang terbaik. Kalau dalam bisnis, pengusaha yang terbaik. Misal, kalau dalam pemerintahan, jangan tanggung-tanggung, jadi presiden, jadi itu. Anda turunkan kemudian pendidikannya dari situ. Ijtihad direncanakan. Masuknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti kemudian, maaf, Hannah dengan Imran rahimahumullah merencanakan hasil yang terbaik untuk Maryam, bahkan sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 35 sampai 37, paling kiri pertengahan sampai bawah. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu, bahkan nazartu ma fi batni muharrara, saya bernazar anak saya yang lahir ini akan punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sejak bayi direncanakan mau jadi apa. Setelah itu apa? Jihad. Jihad itu kesungguhan dalam mempraktekkan, mengaktualisasikan konsep yang sudah dibuat. Jangan sampai cuma berdoa, tapi doanya tidak disandingkan dengan ikhtiar, nggak nyambung. Makanya ketika lahir, ada jihad, jihad dengan doa. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha, ayat 36-nya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Lihat, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Setelah berdoa apa? Teruskan. Bagian akhirnya ayat 37-nya. Maaf teman-teman, tidak cukup dengan doa. Karena Maryam masih dekat dengan Allah, punya kedudukan, dia mesti dirawat oleh orang yang paling soleh. Cari Nabi Zakaria, orang soleh. Mesti merawat. Tempatnya mesti netral dari keburukan. Bikin mihrab. Jadi tempat dibuatkan, orang soleh merawat, doa dipanjatkan. Doa berbanding lurus dengan ikhtiar. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima usaha orang tua ini. Doanya diterima, ikhtiarnya diterima. Jadi kalau antum mengambil ayat tadi, diterapkan dalam kehidupan, rencanakan teman-teman sekalian. Anak mau sekolah di mana? Mau jadi apa? Turunkan ke bawahnya. Oh, dia mau jadi dokter yang hafal Quran, turunkan. Pendidikannya di sini, di sini, di sini, di sini sampai paling kecilnya. Siapa gurunya yang dekat dengan Allah? Sekolahnya yang menjauhkan dari hal-hal keburukan. Sampai satpamnya soleh, security-nya soleh, koperasinya orang-orang soleh, gurunya orang-orang soleh. Hadirkan. Kalau ikhtiarnya sudah nyambung dengan doa, maka fataqabbalallah. Qabbalallah. Taqabbalaha rabbuha. Diterima Maryam, antum diterima. Jadi kadang-kadang yang nggak nyambung nih begini, doanya nggak nyambung dengan ikhtiar, itu masalahnya. Ya Allah, mohon ya Rabb, jadikan anak saya rajin sholat, hafal Al-Quran, tapi ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, gak nyambung. Ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, tidak nyambung. Gak ada kesamaan di situ. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan gambaran kepada anaknya, nak, kamu akan punya kedudukan begini, hati-hati, setiap ada kedudukan akan ada rintangan, kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat, mujahadah, perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu, maaf, yang berat itu bukan menghadapi fisiknya, tapi menghadapi diri kita sendiri. Mau ke masjid, malas, itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung, malas mau pakai apa?